Oke, baik. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ada saudara dingin? Ya. Kalau saudara dingin kita matikan AC beberapa. Ya, saya berharap tidak ada yang mengantuk ya saudara ya. Ya. Oke, ya. Karena ada peristiwa kemarin di staf saya sharing juga, ada seorang anak muda yang bernama Etikus, saudara. Ya, di Kisah Para Rasul pasal 19. Ya, dia lagi dengar khotbahnya Paulus. Ya. Karena saking mengantuknya gitu. Ya, dia tidur jatuh dari lantai 3, saudara. Itu rumahnya 3 lantai, ya, lantai 3 jatuh mati. Ya. Mati, tapi masih dikasih kesempatan. Ketika Paulus tahu ada yang jatuh, sebagai hamba Tuhan dia turun, dia lihat, kemudian apa yang Paulus lakukan, dia baring di atas anak muda itu, kemudian anak muda itu hidup lagi. Dikasih kesempatan Tuhan hidup satu kali lagi. Walaupun dia tertidur, saudara. Nah, saya berharap di sini tidak ada yang tertidur. Amin. Haleluya. Hari ini saya bicara mengenai orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa, angkat tangan. Kalau tidak berdosa, saudara boleh lempar saya dengan batu pertama kali. Ya, hari ini saya bicara mengenai orang berdosa. Amin. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita baca. Ya, Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Sudah menemukannya? Yang sudah menemukan katakan amin. Yang belum, haleluya. Oh, ada yang belum. Oke. Ya, Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, seterusnya sampai ayat yang ke-31. Sudah siap? Amin. Diberi judul manusia dibenarkan karena iman. Ayat 21 saya mulai. Tapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat 22. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Haleluya. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan dan mengambil keputusan hari ini untuk kita merenungkan firman ini, menghidupinya dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin kita melihat beberapa ayat saja dalam bacaan kita hari ini. Roma 3 ayat 23 kita baca sama-sama, ayat ini 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, ayat ini mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua, tidak ada yang tidak berdosa, ayat ini mengatakan. Semua orang berdosa. Ya, siapa? Semua orang. Dan bukan hanya berdosa, ya,
tapi kehilangan kemuliaan Allah. Nah, artinya saudara, ayat ini mengatakan supaya kita sadar diri. Paulus yang mengatakan kita harus sadar diri bahwa kita ini orang berdosa. Ya. Dosa itu artinya melanggar, keluar dari jalurnya Tuhan. Ya. Maka dia bukan telah berdosa. Telah berdosa artinya hidup dalam dosa. Tidak ada kemampuan, tidak setia. Artinya orang yang telah berbuat dosa. Hari ini saya diingatkan dan saya berharap saudara juga diingatkan bahwa kita ini orang berdosa. Amin. Semua orang berbuat dosa. Kita hidup dalam dosa. Tidak ada kemampuan untuk kita bisa menebus dosa kita sendiri. Ya. Kita tidak punya kemampuan untuk kita membayar dosa kita sendiri. Ya, karena apa? Kita tidak setia. Ya. Jadi kita butuh Tuhan yang menolong kita, yang memampukan kita, yang membenarkan kita, sehingga kita yang berdosa ini saudara layak di hadapan. Karena standar Tuhan itu adalah kudus. Kita semua tidak layak, termasuk saya dan saudara tidak layak, karena kita orang berdosa. Orang yang tidak setia. Dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, karena semua orang sudah berbuat dosa dan tidak layak menikmati kemuliaan Allah. Semua orang sudah berbuat dosa dan tidak layak menikmati kemuliaan Allah. Artinya saudara, kemuliaan Allah Pak, orang itu kehilangan identitas Allah dalam dirinya. Kehilangan kuasa Allah, kehilangan nilai Allah, kehilangan gambar Allah, kehilangan kehidupan Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Dosa. Ya. Kehilangan nilai-nilai Allah. Itu yang disebut dengan kemuliaan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang akhirnya kita tidak layak untuk sampai kepada Bapa di surga. Kita tidak layak sebenarnya dibilang anak. Kita tidak layak sebenarnya menerima kasih karunia, diberkati, dipelihara dalam kekuatan Allah. Tapi ada kabar baiknya saudara. Apa kabar baiknya bagi kita? Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat 24. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua kita orang berdosa. Semua kita tidak layak. Siapapun saudara. Tidak bisa membeli kasih karunia. Tidak bisa membeli untuk saudara bisa dihapuskan dosanya. Tapi kabar baik bagi kita saudara. Dikatakan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu kabar baik bagi kita semua. Saudara tidak perlu membayar. Saudara tidak perlu membawa uang saudara untuk meminta pengampunan dosa. Itulah yang terjadi hingga lahirlah Kristen Protestan dimulai dari peristiwa ini. Ketika gereja menjual surat pengampunan dosa. Setiap orang yang datang ke gereja, setiap orang yang datang, ketika dia mempersembahkan korban di situ, setiap bunyi dari persembahan itu, dosanya diampuni. Dan akhirnya muncullah 99 dalil dari Martin Luther dan lahirlah gerakan Protestan pada waktu itu yang hari ini kita ada bersama-sama. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada kasih karunia Tuhan, kembali kepada iman. Itu yang digaungkan oleh Martin Luther. Karena apa? Karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma. Saya dan saudara dibenarkan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Amin. Ini dasar yang penting. Hari ini saya mengajar hal yang paling dasar. Sebelum kita pergi kepada hal-hal yang lebih baik dalam hidup kita. Ini hal yang dasar. Harusnya ini menjadi kelas paling dasar dalam hidup kita. Tapi hari ini saya hanya mengingatkan, saya diingatkan dan saudara diingatkan. Bagaimana kita sesungguhnya di dalam Tuhan. Kita ada hari ini karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita cuma-cuma. Karena apa? Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa kita. Selesai. Kita yang percaya kepadanya, diberinya kasih karunia untuk apa? Dibenarkan, diperdamaikan, dikuduskan hingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Identitas kita kembali, saudara.
Dulu kita hamba dosa, dulu kita budak dosa, dulu kita tidak bernilai. Tapi karena Kristus mati dan oleh kasih karunia-Nya, kita yang budak ini diangkat menjadi anak, saudara. Dan menjadi, Alkitab bilang, bukan hanya anak, tapi kita adalah ahli warisnya. Amin. Katakan dengan saya ahli waris. Karena saya anak Tuhan. Itu identitas kita di dalam Tuhan. Dulu waktu kecil saya pernah bermimpi, coba ya saya anaknya presiden. Ya kan? Coba ya saya anaknya orang kaya gitu. Atau coba ya saya anaknya orang Amerika gitu. Dulu kan waktu kecil banyak sekali mimpinya, saudara. Yang aneh-aneh, berharap seperti ini, saudara. Tapi tidak pernah terjadi. Karena saya memang bukan anaknya. Tapi saya punya teman, saudara. Dia dapat kasih karunia. Tiba-tiba dia diangkat oleh seorang Amerika, saudara. Dia tinggal di Amerika saat ini. Dan di sekolah di sana, dia menjadi orang yang hebat. Padahal biasa-biasa aja. Anak orang miskin, saudara. Tapi dia menjadi orang yang hebat saat ini. Dia menjadi orang Amerika, saudara. Diangkat dari kecil, dia menjadi orang Amerika. Saya yang minta jadi orang Amerika tidak jadi-jadi, saudara. Dia yang gak minta, jadi. Itu disebut dengan kasih karunia, saudara. Tuhan mengangkat kita menjadi anak, itu kasih karunia. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang menerima kasih karunia? Itu yang paling penting. Apa yang harus kita kerjakan? Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu membuat kita itu dibenarkan. Dulu kita ini salah. Dulu kita tidak layak, dulu kita tidak pantas, dulu kita tidak bisa menyembah Dia. Tapi karena kasih karunia-Nya itu, kita dibenarkan. Kita diberi kemampuan. Untuk apa? Untuk kita menolak dosa. Itu kasih karunia. Kasih karunia itu membuat kita kuat, saudara. Kuat dari segala hal dalam hidup kita. Hidup kita ini butuh kasih karunia Tuhan. Apa yang kita alami hari ini, kita hanya butuh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu, saudara, apa? Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Sesuatu yang tidak pernah kita impikan itu bisa terjadi atas kehidupan kita, kasih karunia. Ada orang yang tidak layak tapi bisa layak, itu kasih karunia. Dan itu yang semua diharapkan oleh semua orang. Dan Tuhan telah berikan kepada kita kasih karunia demi kasih karunia. Makanya penulis Ibrani bilang, mari kita datang di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Dan mengharap kasih karunia-Nya dan pertolongannya tepat pada waktunya. Itu kasih karunia, saudara, yang kita terima. Itu yang paling penting. Nah, coba kita lihat video ini, saudara. Jadi tolong putarkan video ini. Sedikit menggambarkan tentang kasih karunia. Redupin sedikit lampunya. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Gak usah aja, berikut. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Sombong kali dia. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. Donor And I ran darah an setiap orphanage in bulan. India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby?
take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Inilah yang disebut dengan kasih karunia, saudara. Itu kasih karunia. Kalau naik ke timbangan, dia langsung bed, saudara. Tapi Yesus yang naik ke timbangan, menggantikan dia. Kita nggak layak, tapi Tuhan menggantikan kita di atas kayu salib untuk membenarkan kita. Amin. Tuhan menggantikan segala hal yang salah itu. Firman Tuhan bilang segala dosa kita ditimpahkan kepadanya. Hingga kita layak sudah. Itu kasih karunia. Orang-orang di sekitar tadi protes. Mereka bilang, ada bilang, saya bangun sumur di Afrika. Saya buat panti asuhan. Saya ke gereja. Ibu saya ke gereja. Semua hal bisa orang protes. Tapi tanpa Tuhan, maka kita tidak bisa menerima apa-apa. Makanya hanya Tuhan yang melayakkan kita. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya. Hari ini kita dilayakkan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah menerima kasih karunia itu dengan cuma-cuma? Kita diberikan ini secara gratis. Kita diberikan ini secara cuma-cuma. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita hanya menjadi orang yang bertepuk tangan, terima kasih, terima kasih. Dan kemudian kita terima, saudara, kemudian kita buang. Saudara, kalau saudara dibelikan baju yang bagus, harganya mahal, diberikan kepada saudara, apa yang saudara lakukan? Saudara mau pakai aja eman-eman. Saudara berpikir ini bagus sekali, harganya mahal. Kalau saudara pakai itu rasanya luar biasa, bangga. Apalagi siapa yang kasih bapak atau ibu gembala yang kasih, wah bangga sekali. Saudara. Dan ketika bapak dan ibu gembala lihat saudara pakai, bapak dan ibu gembala pun bangga. Ya terima kasih ya dia udah pakai baju yang saya kasih. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Sederhana, Mama. Iya. Yang pertama, kita jangan pernah sia-siakan kasih karunia yang telah kita terima. Amin. Jangan sia-siakan, saudara. Kita sudah terima dengan cuma-cuma. Kadang gitulah. Orang itu kalau dikasih gratis, kadang tidak dihargai. Tapi kalau dia beli dengan mahal, dijaganya, dirawatnya dengan baik. Tapi kalau gratis, itu kadang-kadang dianggap enteng, saudara. Tapi kalau dari uangnya sendiri, dia akan jaga, saudara. Nah itu kita manusia. Mungkin Tuhan terlalu kasih kita gratis, akhirnya kita menyia-nyiakan kasih karunia itu. 2 Korintus 6 ayat 1 mengatakan, sebab teman-teman, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Paulus mengingatkan, jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang kamu terima. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang kita terima dalam hidup kita. Ya. Kita sudah ditebus dosa. Kita sudah dibayar lunas dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Menggantikan posisi kita. Kita harus yang disalib, harus yang dipaku, harus yang ditombaki, harus dimahkotai duri. Karena kita yang berdosa. Tapi Tuhan menggantikan itu, saudara. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus menghargai kasih karunia itu. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan, saudara. Orang bilang, jangan salibkan Tuhan Yesus yang kedua kalinya lagi. Kita jangan hidup lagi di dalam dosa. Mari kita jaga, pelihara kasih karunia itu dengan benar. Itu yang Paulus katakan, saudara. Dia katakan, apa yang Paulus katakan? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang itu. Sekarang ini, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus sadar diri, saudara. Dia bilang, saya dulu penjahat.
Saya dulu pembunuh. Semua orang Kristen tidak suka sama saya. Setiap lihat saya, semua orang pingin lari dan menjauh dari saya. Tapi ketika dia pergi ingin membunuh orang-orang Kristen, itu saudara, di perjalanan ke Damsyik itu Tuhan Yesus bertemu dengan dia. Dan Tuhan mengangkat dia. Tuhan menyambut dia. Dia orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus melayakkan dia. Tuhan pilih dia dengan kasih karunia Tuhan. Dan dia sadar diri. Kalau hari ini Tuhan berikan kesempatan kepadanya untuk melayani Tuhan. Hari ini Tuhan beri kesempatan kepadanya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hari Tuhan berikan kesempatan kepadanya untuk bisa diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Harusnya dia dibenci, harusnya dia dilempari batu, harusnya dia tidak layak di hadapan Tuhan karena dia pembunuh orang-orang Kristen. Tapi dia mengerti kalau hari ini Tuhan bisa mengampuni dosanya. Hari ini Tuhan bisa membuka tangan, menyambut dia sebagai anaknya. Dia bilang, saya tidak akan sia-siakan kasih karunia itu. Apa yang dilakukan? Dikatakan, aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Tapi bukan aku yang melakukan, tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Itu orang yang sadar diri, tahu diri. Bahwa kalau dia dipakai Tuhan, kalau dia masih hidup hari ini, dia masih bisa melayani Tuhan, dia bisa menyembah Tuhan, dia bisa menyampaikan firman, dia bisa dipakai Tuhan, itu semua karena kasih karunia. Hingga dia mengerti apa yang dia buat. Dia bilang, saya tidak mau sia-siakan. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dia pernah karam kapal, dia pernah dipatok ular, dia pernah dilempari batu, dia pernah masuk ke penjara, dia pernah mengalami kesulitan demi kesulitan, tapi dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Setia melayani Tuhan. Karena dia mengerti, kalau hari ini dia ada, dia dipakai Tuhan, semua karena kasih karunia. Kalaupun dia mampu, dia bisa membawa orang-orang kepada Kristus. Dia bisa membawa orang-orang dipakai Tuhan. Dia bilang, itu semua karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bukan karena aku hebat, bukan karena kuat dan gagah aku, bukan karena aku mampu, tapi itu karena kasih karunia Tuhan. Itu yang kita perlu sadar, saudara. Tuhan sudah tebus dosa kita. Kita hari ini diberkati. Kita hari ini masih bekerja. Kita hari ini masih bisa makan. Kita hari ini masih bisa bernafas. Itu semua karena apa? Karena kasih karunia Allah yang menyertai saya dan saudara. Jadi hargai itu. Terima kasihlah kepada Tuhan. Berkali-kali saya bilang, ada orang pergi ke Sanglah, ke ruangan ICU di sana. Ke tempat-tempat yang susah, ada orang yang bernafas aja susah. Dia harus beli oksigen, tabung oksigen berkali-kali, saudara, untuk bisa bernafas. Ada orang yang masih muda tiba-tiba harus menyerah dalam hidupnya, tiba-tiba lumpuh, tidak bisa berjalan. Ada anak-anak yang masih muda tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tapi usianya masih produktif. Tapi hari ini mengingatkan saya dan saudara, kalau kita masih bisa bernafas, kalau saudara masih bisa bekerja, saudara masih lihat istri dan anak-anakmu, saudara masih lihat suamimu, saudara masih bisa menikmati berkat Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, Tuhan tidak mau, Tuhan tidak minta apa-apa dari kita, saudara. Tuhan hanya mau, jangan sia-siakan kasih karunia itu. Terima kasih aja kepadanya. Tuhan hanya butuh engkau bilang terima kasih, bersyukur, engkau sembah dia. Itu aja yang Tuhan butuhkan. Tuhan tidak butuh yang lain. Tuhan hanya butuh engkau datang bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini saya percaya, engkau yang ada di tempat ini, engkau lah orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Amin. Saya percaya saudaralah orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Kenapa kita beribadah hari ini? Kenapa kita menyembah Tuhan hari ini? Kenapa kita mengangkat tangan memuji Tuhan hari ini? Karena kita bersyukur kepada Tuhan. Selesai. Ngapain kamu ke gereja? Saya bersyukur kepada Tuhan, selesai. Karena apa? Sepanjang 7 hari ini, sepanjang 6 hari ini Tuhan telah menyertai saya. Ada orang saudara yang hanya jalan di pinggir jalan, tiba-tiba ditabrak orang, mati. Jalan di pinggir jalan. Ada orang yang bawa motor, tiba-tiba ditabrak orang, meninggal. Padahal dia nggak buat salah. Tapi saya hanya bilang kepada saudara, kalau hari ini saudara bisa sampai di gereja dengan selamat, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Ada saudara yang sakit mungkin berkali-kali.
Ada orang yang baru sakit, tidak sakit. Tiba-tiba hanya duduk, tiba-tiba langsung dipanggil Tuhan. Tidak ada sakitnya apa-apa, saudara. Ada kita yang berjuang untuk sembuh dari sakit. Tapi Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk hidup. Itu karena kasih karunia yang menyertai kita. Apa yang Tuhan mau? Tuhan hanya bilang, butuh kamu bersyukur, berterima kasih kepadanya. That's enough. Itu yang Tuhan butuhkan. Nggak ada yang lain. Tuhan tidak biar bayar oksigen yang saya kasih. Kamu hitung berapa cc yang kamu pakai hari ini, bayar. Tuhan tidak bilang. Bayar di mana saat aku buat mujizat kepadamu. Ketika harusnya engkau ditabrak orang, tapi engkau tidak ditabrak orang. Saya jaga engkau, bayar. Penjagaan saya security 24 jam bagimu, bayar. Tuhan tidak pernah minta itu. Tapi Tuhan hanya minta apa? Kamu bersyukur kepadanya, selesai. Berterima kasih kepadanya, selesai. Itu orang yang tidak sia-siakan kasih karunia Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita hargai. Saya suka dengan kata-kata ini Bapak Ibu. Faith change something, but grace change you. Iman itu mengubah sesuatu. Iman itu bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Itu iman. Tapi kasih karunia itu mengubah kita. Paulus itu saudara, orangnya sangat keras kepala. Orangnya teguh pendirian. Dia benci dengan orang Kristen. Tapi apa yang mengubah dia? Ketika Tuhan mengampuni dia. Ketika Tuhan menerima dia dengan kasih karunia-Nya. Itulah yang mengubah si penjahat itu menjadi penginjil. Si penjahat itu menjadi orang yang dipakai Tuhan. Semua cerita Alkitab, semua tokoh-tokoh di Alkitab saudara, siapapun saudara sebutin, mereka dulu orang-orang yang pernah berbuat salah. Mereka dulu orang-orang yang paling buruk. Tapi karena kasih karunia Tuhan, mereka diubahkan. Tadi Pak Gede cerita yang pencipta Amazing Grace, John Newton saudara. Dia orang yang layak dibenci. Karena dia penjual budak, dia siksa budak. Dia buat budak seperti babi saudara. Tapi ketika dia menderita, dia harus mati. Dia hanya berdoa dengan cara yang sederhana. Tuhan memberi dia kesempatan untuk hidup. Itu yang dia bilang, terima kasih Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dia dulu penjahat. Tapi hari ini dia bisa diubah oleh Tuhan. Dia bisa menjadi penginjil. Dia bisa menjadi hamba Tuhan. Karena apa? Kasih karunia Tuhan. Kita hanya butuh kasih karunia Tuhan. Saya bilang kepada saudara, kalau engkau harapkan suamimu berubah, minta kasih karunia Tuhan. Engkau harapkan istrimu berubah, minta kasih karunia Tuhan. Gak bisa minta mujizat saudara. Gak bisa minta mujizat. Kalau engkau sakit, minta mujizat. Tapi untuk merubah seseorang, untuk merubah dirimu sendiri, engkau hanya minta kasih karunia Tuhan. Karena gak bisa, kita gak mampu mengubah orang lain. Bahkan diri kita sendiri pun tidak mampu mengubah diri kita. Hanya apa? Kasih karunia Tuhan. Amin. Doalah kepada Tuhan, minta kasih karuniamu untuk memampukan engkau apa yang harus engkau putuskan dalam hidup ini. Amin saudara. Makanya hargai kasih karunia Tuhan. Amin. Hargai. Kalau engkau diberkati hari ini, hargai. Berkat yang engkau terima itu hargai saudara. Saya bilang kepada saudara. Makanya setiap engkau terima berkat, atau yang kamu bilang gaji setiap bulan, hargai itu. Syukuri itu saudara. Engkau terima apapun dari siapapun, atau bagaimanapun, syukuri itu. Karena itu kasih karunia. Sekali saya bilang kepada saudara, ada orang yang mau bekerja aja hari ini susah cari kerja. Tapi kalau saudara masih bekerja, dapat gaji, tidak seberapa, syukuri. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan masih berkati saya hari ini. Saya bisa makan, saya masih bisa kasih makan anak saya, istri saya, dan saya bisa makan hari ini. Karena ada orang yang sulit, sudah. Ada orang yang susah. Mau makan aja susah, sudah. Mau berteduh aja. Punya rumah aja susah, sudah. Ada orang yang menyia-nyiakan berkat Tuhan. Hargai berkat yang engkau terima dalam hidup. Amin. Amin, saudara. Amin. Hargai. Apapun yang kau terima dalam hidup, hargai. Hargai itu, jaga itu, rawat itu dengan baik. Karena engkau menghargai Tuhan yang memberi kepadamu. Amin. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh kompromi lagi dengan dosa. Pertama tadi jangan sia-siakan kasih karunia itu. Kemudian jangan kompromi lagi dengan dosa.
Roma 6 ayat 1, jika demikian, apakah yang hendak dikatakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus dan telah dibaptis dalam kematiannya? Siapa di sini yang sudah dibaptis? Angkat tangan. Ngerti kenapa sudah dibaptis? Baptisan itu bukan mandi, saudara. Tapi baptisan ini saudara lagi mendeklarasikan kepada dunia, bahkan kepada kuasa kegelapan, bahwa engkau anak Tuhan yang menerima kasih karunia. Engkau dibaptis dengan air. Artinya engkau dibersihkan dosa-dosamu, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Ketika engkau bangkit, engkau mendapatkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Makanya, jangan kompromi lagi dengan dosa. Kenapa? Kita sudah dibaptis. Baptisan apa yang kita terima? Baptisan pertobatan. Alkitab mengatakan, kamu menerima baptisan Yohanes yang artinya baptisan pertobatan. Artinya kita yang mengaku dibaptis, saudara, kita mengaku, saya bertobat. Selesai. Tapi jangan sampai setelah dibaptis hidup kita bukan malah bertobat. Bukan hidup kita semakin benar, semakin rusak. Kita tidak menghargai kasih karunia itu. Mari kita belajar, saudara, untuk menghargai kasih karunia itu. Dengan apa, saudara? Tidak kompromi lagi dengan dosa. Apa masih kita bisa berbuat dosa? Bisa. Tapi jangan pernah tinggal di dosa yang sama. Ada orang jatuh di dosa yang sama. Sudah dibaptis, saudara, tapi buat dosa yang sama dengan kemarin sebelum dibaptis. Itu yang kalau lagi bermain-main dengan Tuhan. Untung masih ada kasih karunia. Kalau di zaman dulu langsung mati, saudara. Serius. Kau tidak kompromi dengan dosa, langsung mati di hadapan Tuhan karena Dia kudus. Tapi karena Kristus mati bagi kita, Dia yang mati menebus dosa kita. Dia kita layak. Mari kita jaga hidup kita dengan benar. Termasuk saya dan saudara. Siapapun kita, mari kita jaga. Jangan pernah hidup di dalam dosa lagi. Karena saudara, ya, ada waktunya kasih karunia itu terbatas. Ayat ini mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus, cukuplah sudah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus pernah berdoa, saudara, dia punya sakit. Sakit yang Paulus alami sakit, dia punya sakit mata, saudara. Dia itu matanya berair, karena sakit mata, karena dia pernah dipukul, dia pernah disesah dengan batu, hingga dia punya mata ini rusak. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan sakitnya. Tapi Tuhan tidak pernah sembuhkan sakitnya. Tapi Tuhan bilang, cukup sudah kasih karunia kepadamu, karena dengan kelemahan itu, maka kuasaku menjadi sempurna. Kadang bisa Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku kepadamu. Kadang ada batasnya kasih karunia itu sudah. Makanya kita cepat bertobat. Karena jangan sampai tidak ada kesempatan bagi kita lagi. Selagi kita berdosa, tiba-tiba kita dipanggil Tuhan. Enggak ada, saudara. Tidak ada tiket masuk surga. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, langsung dapat tiket. Buat dosa, masuk surga, enggak ada. Saya kasih tahu saudara, keselamatan itu harus dikerjakan. Saudara hari ini percaya kepada Tuhan, mengaku dosa saudara. Setelah keluar dari tempat ini, ya saudara menganggap bahwa saudara sudah menjadi anak Tuhan. Tapi ketika saudara keluar dari tempat ini, saudara hidup di dalam dosa. Dan saudara menganggap, oh saya sudah benar. Iya, saya masuk surga. Mohon maaf saudara, surga itu bukan gampangan. Tuhan tidak ciptakan surga itu jadi surga gampangan. Surga itu tempat kudusnya Allah. Dia nggak bisa. Makanya firman Tuhan bilang, kalau matamu berbuat dosa, cungkil matamu. Kalau tanganmu berbuat dosa, potong tanganmu. Karena nggak layak di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan ketika kita masih berdosa. Dan tidak ada kasih karunia di situ, saudara. Ibrani 12 ayat 5 dan 6 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang dibicarakan kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kadang-kadang ketika kita buat salah, saudara, ketika kita tidak bertobat-tobat, Tuhan izinkan sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan didik kita, Tuhan ajar kita dengan caranya. Supaya tujuannya apa? Supaya kita kembali kepada jalurnya Tuhan. Selesai di situ. Tapi apakah didikan Tuhan itu kepada kita berbeda-beda, sudah? Mohon maaf, ada orang yang kadang dibangkrutkan dulu baru bertobat.
Saya pernah ceritakan ada jemaat saudara, rajin sekali. Kemudian 1 tahun dia gak pernah muncul di gereja. Tiba-tiba muncul di gereja. Pak pendetanya kaget. Kemudian waktu pendeta selamat, dia bilang, Pak pendeta sudah lupa saya. Oh saya masih ingat katanya. Selama ini kamu kemana? Pendeta mohon maaf. Dulu kan saya selalu minta berdoa, Pak pendeta tolong doakan saya supaya usaha saya jalan lancar. Benar Pak pendeta, toko saya lancar Pak pendeta. Rame, saking ramenya. Hari Minggu Pak pendeta saya mau pingin tutup, tapi pelanggan itu datang rame-rame aja. Saya buka hari Minggu Pak pendeta. Oh bagaimana lagi Pak pendeta, saya tidak enak dengan pelanggan saya. Saya buka. Oh gitu. Loh sekarang kenapa hari Minggu datang ke gereja? Maaf Pak pendeta, toko saya bangkrut. Oh gitu. Oh bangkrut dulu baru datang ke gereja. Iya Pak pendeta saya bertobat. Jangan sampai Tuhan izinkan itu. Sekali lagi Tuhan izinkan itu bukan membuat kita jatuh sampai tergeletak. Tapi Tuhan mau kembalikan kita kepada jalurnya Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita itu jatuh sampai tergeletak kata firman Tuhan. Tapi Tuhan pasti akan mengangkat kita. Apakah kita harus mengalami hal-hal yang sulit dulu baru kita bertobat? Ada banyak orang yang sudah airnya di batang leher sudah. Sudah di ruangan ICU. Pak pendeta saya bertobat. Pak pendeta doakan saya Pak pendeta. Doakan saya. Saudara jangan sampai itu terjadi. Kita sudah ada di sisi-sisi terakhir baru kita bertobat. Jangan sampai itu terjadi. Selagi Tuhan masih beri kesempatan kepada kita, segera ambil keputusan. Tapi kalau seandainya kita tidak pun Tuhan didik kita, Tuhan ajar kita, maka firman Tuhan, ya kamu harus menanggung ganjaran. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukan lagi anak, tetapi anak-anak gampangan. Saya bilang kepada anak-anak saya, kamu cari orang tua di mana? Tidak ada orang tua yang tidak marah kepada anaknya ketika anaknya buat salah. Gak ada. Cari orang tua seperti pasti dia akan marah ketika anaknya buat salah. Tujuannya apa? Supaya kalian jadi anak gampangan. Harus dididik di dalam rumah. Harus dibentuk di dalam rumah supaya kamu pergi keluar sana saudara. Kamu menjadi anak yang terbentuk. Kadang-kadang Tuhan didik kita dengan cara seperti itu. Ketika Tuhan, kadang-kadang Tuhan didik kita. Tanya Pak Dani yang kadang saya lihat sabar. Tapi saya lihat juga kadang-kadang dia tidak sabar juga. Benar Pak Dani ya? Benar. Kadang saya lihat sabar saudara. Anak-anak itu, aduh Pak sama. Prince, Brandon, Dave itu sama. Kadang-kadang saya lihat Pak Gede ini sabar. Tapi ada waktunya saudara. Dia pukul juga anaknya. Pukul kakinya tapi. Nggak ada orang tua yang bisa sabar sesabar-sabar itu. Kadang pun Tuhan seperti itu saudara. Semakin kita main-main Tuhan bilang kayaknya perlu saya patahin kakinya dulu. Sama seperti gembala yang patahin kaki domba. Dengan supaya tujuan dombanya itu gak lari kemana-mana. Dombanya dipanggil berkumpul. Dia pergi ke tempat lain. Gembalanya pusing setiap saat. Di mana ini si domba ini? Tinggalin domba yang banyak hanya gara-gara dia, saudara. Sampai suatu saat gembala sudah bilang, ini kayaknya harus ada cara supaya dia bisa bertobat. Dia tidak pergi. Caranya, dia pukul kakinya. Patah kakinya satu. Akhirnya domba itu gak kemana-mana, saudara. Tapi apakah gembala biarkan? Enggak. Dia ambil domba, dia balut kakinya. Setiap hari dia gendong domba itu bawa ke padang rumput. Setelah domba itu sembuh, saudara, domba itu sadar. Kayaknya saya gak boleh kayak gini lagi deh. Tapi kadang-kadang kita sudah dipatahkan kakinya. Kita gak sadar-sadar. Mau kaki yang satu lagi Tuhan. Apakah harus seperti itu? Mari kita belajar saudara. Kadang-kadang ada alarm. Siapa Roh Kudus yang ingatkan kita. Alarm itu. Dengarkan saudara. Kadang-kadang saya dan ibu sadar. Kadang-kadang ada alarm. Ketika apa? Ketika masalah datang. Itu alarm terbaik bagi kita. Ketika persoalan datang, itu alarm paling terbaik. Ayo koreksi diri, apa yang harus saya lakukan. Selesai saudara. Itu bersyukur saudara. Masalah itu alarm bagimu. Tujuannya apa? Koreksi diri, saya perlu bertobat untuk hal ini. Selesai. Apa yang harus saya perbaiki? Kadang-kadang orang menikmati masalah. Dan mencari kambing hitam. Kalau susah sekali cari kambing hitam saudara.
Susah banget, saudara. Dulu saya gembala kambing, saudara. Banyak kambing di rumah saya. Tapi nggak pernah saya ketemu ada kambing hitam, saudara. Tapi orang suka cari kambing hitam. Makanya dia nggak ketemu karena nggak pernah ada orang jual kambing hitam. Kita gitu kan. Ada masalah, kita cari siapa penyebabnya. Yang penyebab itu saya dan saudara. Sendiri yang jadi penyebab masalah itu ada. Mari kita koreksi diri kita. Evaluasi diri kita, apa yang harus kita lakukan. Amin. Amin, saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama.